Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan hasil analisis dan telaah soal yang telah kami lakukan. Dan di sini eh, terdapat anggota kelompok 8 yaitu yang pertama Melia Syaidatun Nikma, yang kedua Naura Madania, yang ketiga saya sendiri dan selanjutnya ada Nisa Aulia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk slide ini akan membahas pendahuluan, di mana di sini membahas tujuan telaah soal. Tujuan untuk menelaah soalnya memastikan bahwa setiap soal dapat mengukur kemampuan siswa sesuai dengan indikator dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Menemukan kelemahan atau kekurangan dalam soal seperti ambiguitas, ketidaksesuaian dengan level kognitif, atau ketidakjelasan dalam penyusunan. Nah, komponen yang dianalisis itu ada tiga. Yang pertama, pilihan ganda, uraian, psikomotorik. Validitas soal sangat penting dalam penilaian pendidikan karena memastikan soal mampu mengukur kompetensi yang diharapkan. Next. Nah, yang pertama soal pilihan ganda. Di sini kami menganalisis dari setiap kategori itu dua soal. Yang pertama pilihan ganda nomor satu, di sini ada kartu soal pilihan ganda dengan narasi pertanyaan. Tipe data yang digunakan untuk menyimpan nilai benar atau salah adalah dengan narasi pilihan ada A, float, B, integer, C, string, D, boolean, E, double. Nah, di sini soal ini sudah sesuai dengan indikator dan penguji level kognitif C1. Untuk kejelasan bahasa dan struktur sudah jelas, sederhana, dan tidak ambigu. Instruktur ABC relevan dan sesuai konteks sehingga mampu mengecoh siswa yang kurang memahami materi. Untuk nilai AVS-nya didapatkan 0,9. Nilai ini kualitatifnya sangat tinggi karena soal memiliki satu jawaban yang benar secara mutlak dan terkait langsung dengan kompetensi dasar. Sesuai dengan indikator, soal ini selaras dengan indikator yang mengharuskan siswa mengetahui dan memahami tipe data boolean secara mengukur kemampuan siswa di level kognitif yang tepat, yaitu C1. Next, akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis soal pilihan ganda nomor 2. Nah, untuk soal pilihan ganda nomor 2 ini sudah relevan dengan indikator yang mengharuskan siswa memahami konversi tipe data, khususnya dari string ke integer. Untuk yang perlu dianalisis yaitu ada 3. Yang pertama, kejelasan bahasa dan struktur. Kemudian 2 yaitu nilai AVS-nya. Kemudian terakhir, kesesuaian dengan indikator. Nah, untuk kejelasan bahasa dan struktur, soal pilihan ganda ini sudah jelas, spesifik, dan relevan dengan konteks pemrograman. Destruktor A, C, D, E dirancang cukup baik untuk mengecoh siswa yang belum memahami sintaks Dart, namun tetap mengacu pada konteks pemrograman. Nah, nilai AVS yang didapat yaitu 0,94, yang berarti nilai validitas tinggi, karena soal memiliki satu jawaban yang benar sesuai sintaks Dart. Untuk kesesuaian dengan indikatornya, soal ini sudah mengukur kemampuan siswa pada level kognitif C2, yaitu pemahaman dan aplikasi sederhana. Pilihan jawaban B mencerminkan penggunaan fungsi bawaan Dart untuk konversi tipe data, sehingga sesuai dengan kompetensi yang diukur. Oke, next. Selanjutnya yaitu analisis soal uraian nomor 1. Nah, untuk soal uraian ini sudah sesuai dengan KD dan indikator karena menuntut siswa memahami karakteristik tipe data, memberikan contoh nilai, serta menunjukkan penggunaannya dalam program. Analisis validitas yang pertama, dalam kedalaman jawaban, soal ini berada pada level kognitif C3 karena meminta siswa menjelaskan dan memberikan contoh dalam sintaks program. Jawaban juga diharapkan melibatkan pemahaman mendalam tentang fungsi masing-masing tipe data. Untuk struktur dan kejelasan soal,
soal memberikan arahan yang jelas. Seperti jelaskan perbedaan, berikan contoh nilai, dan tunjukkan penggunaannya dalam sintaks program. Nah, arahan tersebut dapat membantu siswa mengetahui elemen-elemen yang harus disertakan dalam jawaban. Untuk kesimpulan dari soal ini, valid karena sesuai dengan KD dan indikator. Memberikan arahan yang jelas untuk menghasilkan jawaban terstruktur dan mendalam, serta mengukur kemampuan siswa pada level C3. Oke. Next. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis soal uraian kedua, yaitu soal ini relevan dengan KD tetapi tidak sepenuhnya mengukur indikator secara mendalam karena arah jawabannya cenderung terlalu umum dan tidak mendorong siswa untuk menjelaskan dengan detail yang diperlukan. Soal itu analisis validitasnya yaitu AVS. Soal ini memiliki AVS 0,80 ya, yang menandakan bahwa soal tidak valid karena pernyataan terlalu dangkal untuk level kognitif C2 analisis. Jawaban yang diharapkan seringkali hanya berupa pernyataan umum tanpa memerlukan contoh atau penjelasan tambahan. Kedalaman jawaban soal ini tidak cukup menuntut siswa untuk memberikan penjelasan yang mendalam atau aplikasi konkret sehingga kurang efektif dalam mengukur pemahaman yang komprehensif. Tidak ada permintaan untuk memberikan bukti berupa kode atau contoh yang sebenarnya penting untuk topik seperti ini. Setelah itu kejelasan struktur soalnya yaitu narasi soal sudah cukup jelas namun kurang spesifik dalam arahan. Misalnya tidak ada instruksi untuk menyertakan contoh konversi atau demonstrasi penggunaan tipe data numerik. Next. Setelah itu analisis soal psikomotorik nomor 1. Nah, soal ini sesuai dengan indikator dan menguji kemampuan siswa untuk melakukan deklarasi tipe data dan menerapkan operasi penjumlahan sesuai level P2. Kejelasan tugas praktis yaitu narasi soal jenis dan memberikan instruksi yang spesifik yaitu mendeklarasikan variabel dengan tipe data tertentu, melakukan operasi dan menampilkan hasil. Tidak ada ambiguitas dalam narasi soal sehingga memudahkan siswa memahami tugas. Setelah itu AVS ini memiliki 0,98, menunjukkan bahwa soal sangat valid dan sesuai dengan standar. Setelah itu tugas berada pada level P2 karena hanya memerlukan keterampilan mendasar dalam mendeklarasikan variabel dan melakukan operasi sederhana di Dart. Soal juga tidak terlalu rumit, tetapi cukup menantang bagi siswa untuk menunjukkan pemahaman praktis. Bisa di slide selanjutnya. Setelah itu berikut analisis soal psikomotorik nomor 2. Nah, soal ini sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator menuntut siswa untuk menguasai keterampilan praktis yang melibatkan manipulasi teks menggunakan tipe data string. Setelah itu kejelasan tugas praktis yaitu narasi soal sudah cukup spesifik meminta siswa melakukan 2 langkah seperti menggabungkan 2 teks, menampilkan hasil gabungan teks. Petunjuknya jelas dan fokus pada manipulasi data string, namun tidak mencantumkan apakah siswa harus menambahkan format atau contoh input teks tertentu. Setelah itu AVS ini memiliki soal ini memiliki AVS 0,90 yang menunjukkan validasi tinggi meskipun masih ada ruang untuk sedikit perbaikan agar lebih optimal. Setelah itu relevasi dengan level psikomotorik, soal ini berada pada level P3 yang membutuhkan analisis praktis dalam manipulasi teks seperti menggabungkan dan menampilkan hasilnya. Tingkat kesulitannya sesuai dengan kemampuan siswa pada tahap ini karena tugas tidak hanya meminta deklarasi variabel tetapi juga manipulasi dan outputnya. Setelah itu kelemahannya itu kurangnya konteks praktis karena tidak ada instruksi atau contoh teks yang harus digunakan sehingga siswa mungkin kebingungan menentukan inputnya. Setelah itu saran perbaikan yaitu tambahkan konteks yang jelas, misalnya dalam sebuah aplikasi Anda diminta membuat program yang menggabungkan nama depan dan nama belakang siswa menjadi satu string. Setelah itu format hasilnya adalah nama lengkap. Nama depan, nama belakang, tampilkan hasilnya di layar. Setelah itu bisa di next. Oke, untuk kesimpulan dari
apa yang telah kami jelaskan. Yang pertama ada di soal pilihan ganda. Di soal pilihan ganda ini mayoritasnya memiliki validitas yang baik dan sesuai dengan kompetensi dasar serta indikator yang ada. Akan tetapi beberapa soal memerlukan perbaikan, terutama dalam pembuatan distraktornya yang mungkin bisa dibuat untuk lebih relevan dan realistis untuk meningkatkan daya pembeda soal. Dan selanjutnya di soal uraiannya umumnya udah valid dengan kedalaman pertanyaan yang juga sesuai untuk digunakan untuk mengukur pemahaman dan kemampuan analisis dari siswanya. Akan tetapi di sini masih perlu penambahan konteks atau penekanan pada aplikasi praktis untuk meningkatkan kualitas dan relevansi dari jawaban siswa. Dan terakhir, untuk soal psikomotorik, setelah dilakukan telah dan analisis di soal psikomotorik ini valid dan sesuai dengan level keterampilan yang diukur. Namun beberapa soal juga memerlukan instruksi yang lebih spesifik seperti memberikan contoh input atau format hasil yang diharapkan supaya nantinya siswa bisa memahami tugas dengan lebih baik lagi. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kami untuk melakukan perhitungan telah soal menggunakan AVS. Di sini kami memanfaatkan spreadsheet untuk memudahkan kami dalam melakukan perhitungan. Nah, di soal pilihan ganda ini terdapat 3 tabel yang nantinya akan diisi oleh 3 penelaah. Dan di sini akan kita gunakan rumus AVS, yaitu V sama dengan sigma S per N dikali C-1, di mana variabel-variabel ini memiliki keterangan seperti pada spreadsheet di bagian kuning ini. Dan untuk yang pertama akan dihitung dulu yang di dalam kurung yang C-1 dulu. Nah, di sini punya tabel sendiri dari setiap hasil telaah tiap penelaahnya. Misal penelaah 1, maka nilai S atau C-1-nya itu di uh, dihitung di sini. Untuk penelaah 2 juga di sini, dan penelaah 3 juga ada di tabel penelaah 3. Yang nantinya akan dijumlah di sigma S di sini, yang sesuai rumus, yang nantinya sigma S akan dihitung di tabel AVS, yaitu menghitung AVS. Dan di sini akan dihasilkan AVS soal, dan di mana dia lebih dari 0,90 maka AVS dapat disimpulkan valid. Oke. Untuk di soal uraian juga sama seperti itu. Hanya saja di soal uraian kita menggunakan 11 indikator. Sehingga untuk rumusnya nanti dibagi 11 seperti ini. Dan selanjutnya untuk soal psikomotorik juga demikian. Akan tetapi kita menggunakan 10 indikator sehingga di hasil akhirnya untuk menghitung AVS-nya kita bagi sesuai indikatornya itu per 10. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.